Pembacaan Alkitab yang ditentukan oleh Sinode Gereja Masehi Injili Sangiata Laut di hari ini, Kisah Para Rasul pasal 3, ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Saya mengajak kita untuk membaca secara bersama-sama bagian bacaan Alkitab ini dari judul bacaan Alkitab. Mari kita mulai. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Salam sejahtera bagi kamu semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita merenungkan sebuah kisah yang sangat luar biasa dari Kisah Para Rasul, di mana kita melihat bagaimana kuasa Allah bekerja melalui murid-murid Yesus, dalam hal ini yang bernama Petrus dan Yohanes. Bacaan kita hari ini sebetulnya merupakan
cerita atau lanjutan kisah sebelumnya, yaitu Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang menceritakan tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu menceritakan tentang mujizat terhadap orang lumpuh di gerbang indah Bait Allah melalui pelayanan Petrus dan Yohanes. Orang lumpuh itu pada keterangan ayat yang ketiga, coba kita lihat ayat yang kedua, coba kita baca. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari dan seterusnya. Nah, keterangan pada ayat yang kedua, dia seorang laki-laki yang lumpuh sejak apa? Sejak lahir. Nah, sampai di sini kita bayangkan dulu. Coba kita bayangkan. Orang yang lumpuh sejak lahir. Bagaimana kita bisa membayangkan? Ini adalah seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Orang itu lumpuh sejak lahir. Karena dia lumpuh sejak lahir, maka keterangan pada pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di sana menerangkan bahwa setiap hari orang yang lumpuh itu hanya bisa mengemis di pintu Bait Allah. Apakah dia berjalan sendiri? Tentu tidak. Dia diusung. Karena dia lumpuh sejak lahir. Dia diusung. Dia pekerjaan setiap harinya hanya bisa mengemis di pintu Bait Allah. Ia berharap emas dan perak kepada Petrus dan Yohanes pada waktu itu, tetapi kata Petrus kepadanya, perak dan emas tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Itu kata Petrus. Perak dan emas tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padaku. Apa yang Petrus bilang? Dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Itu yang Petrus katakan. Perak dan emas tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu kukatakan kepadamu, berjalanlah. Apa yang terjadi? Seketika itu orang lumpuh itu berjalan, meloncat dan memuji Tuhan. Perhatikan di ayat keberapa dia? Ayat 8. Kita baca sama-sama. Ia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Yang terjadi adalah orang lumpuh itu seketika itu ia berjalan, meloncat ke sana kemari, lalu dia memuji Tuhan atau memuji Allah. Nah, kita masuk pada bacaan kita sebagai kisah sambungan dari cerita itu. Mari kita lihat. Setelah menyembuhkan seorang pria yang lumpuh sejak lahir itu, yang terjadi pada Petrus dan Yohanes adalah mereka dikerumuni atau dikagumi oleh orang banyak. Baca ayat 11 sama-sama. Kita mulai. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Setelah menyembuhkan seorang pria yang lumpuh sejak lahir, yang terjadi pada Petrus dan Yohanes adalah mereka dikerumuni oleh orang banyak, dikagumi oleh orang banyak, karena orang banyak itu keheranan melihat apa yang terjadi terhadap orang lumpuh yang sejak lahir itu meloncat, berjalan, dan memuji nama Tuhan. Mereka dikerumuni oleh orang banyak. Mereka menatap Petrus dan Yohanes seolah Petrus dan Yohanes adalah pahlawan super yang menyembuhkan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir itu. Sampai di sini saya mengajak kita untuk masuk ke dalam dunia teks ini. Dalam kehidupan kita setiap hari, pernahkah kita melakukan sesuatu yang menakjubkan?
sehingga membuat orang lain mengagumi, membuat orang lain mengerumuni kita, dan membuat orang lain memuji kita. Pernahkah dalam kehidupan ini terjadi begitu? Kita melakukan sesuatu yang takjub, lalu orang lain bilang, wah. Membuat orang lain takjub, membuat orang lain memuji, membuat orang lain mengerumuni. Yang tidak pernah datang ke rumah, tetapi tiba-tiba datang ke rumah. Pernah begitu? Pernah. Bagaimana perasaan kita saat itu? Bangga, senang. Apalagi saat disanjung bagaimana? Ya, makam puji. Ya, betul, kita jujur saja kan? Makam puji, atau bahasa biasa orang bilang overacting. Overacting, makam puji. Nah, saudara-saudara, saat Petrus dan Yohanes dikerumuni atau dikagumi atau disanjung, apa yang Petrus lakukan? Apakah dia terbawa dengan sanjungan itu? Petrus justru menolak pujian itu dengan kata-kata yang penuh hikmat. Saat orang banyak mengatakan kepada Petrus dan Yohanes, wah kalian ini pahlawan super. Mustahil orang yang lumpuh sejak lahir itu bisa berjalan, tetapi karena kalian, ya orang-orang kira-kira begitu pada waktu itu. Karena kalian, maka orang itu bisa berjalan. Pujian-pujian yang ditujukan kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi saudara-saudara, Petrus menolak pujian itu dengan kata-kata yang penuh hikmat. Kata-katanya seperti apa? Coba baca ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalahan kami sendiri? Nah, Petrus menolak dengan cara bijaksana, dengan cara hikmat, puji-pujian yang ditujukan kepada mereka. Petrus bilang apa? Mengapa kamu heran? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kuasa dan kesalehan kami sehingga orang ini berjalan? Itu penolakan yang sangat halus, sangat berhikmat. Petrus mengalihkan pujian itu bukan kepada dia, tetapi dia mengalihkan itu kepada Tuhan. Nah, sampai sini coba kita renungkan bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, saat orang menyanjung kita. Kalau bukan kita, saya yakin tidak ada di sini kan. Saya temukan di tempat-tempat yang lain, saat ada sesuatu yang takjub dia buat, dia pasti kasih keluar kalimat, kalau bukan kita, kalau bukan kita. Nah, di sini kita mau berefleksi dengan bacaan ini. Petrus mengalihkan perhatian dari pujian itu. Bukan karena Petrus dan Yohanes, bukan karena saya, amin. Tetapi karena Dia yang Maha Kuasa. Poin pertama yang ingin Petrus sampaikan adalah kuasa yang mengubah itu bukan berasal dari mereka. Itu poin pertama. Petrus menegaskan bahwa penyembuhan orang lumpuh itu bukan hasil kekuatan ataupun bukan hasil kesalehan Petrus dan Yohanes sebagaimana yang dikagumi oleh orang banyak. Sesaleh-salehnya kita, bukan kita yang menyatakan mujizat. Apa lagi? Alim-alim kan? Sealim-alimnya kita, saat mujizat itu terjadi, bukan karena kita. Sesuci-sucinya kita, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Nah, ini poin pertama yang kita tangkap di sini. Orang banyak itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang banyak itu ternyata salah fokus. Salah fokus. Mereka kagum kepada rasul. Mereka kagum kepada manusia. Padahal kuasa itu bukan berasal dari rasul, bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari Petrus dan Yohanes,
tetapi kuasa itu berasal daripada Allah. Andai kata kita ada di posisi Petrus dan Yohanes dan orang lain berkata kepada kita, hebatnya kamu bisa seperti ini sekarang. Hebatnya kamu bisa sekaya ini sekarang. Hebatnya kamu bisa sepintar ini sekarang. Hebatnya kamu bisa seberhasil ini sekarang. Hebatnya kamu bisa membangun gedung gereja yang besar sekali itu. Yang angkanya bahkan hampir ratusan bahkan miliaran rupiah. Hebat ya. Nah, saudara-saudara, secara jujur kita sering tergoda untuk berpikir bahwa keberhasilan atau pencapaian dalam kehidupan kita adalah hasil usaha kita sendiri. Yang takjub. Pencapaian keberhasilan, kita sering tergoda untuk berkata, itu adalah hasil usaha sendiri. Itu adalah bakat usaha sendiri. Atau itu karena kebaikan diri sendiri. Petrus dengan jelas mengingatkan kita bahwa kuasa sejati berasal dari sumber yang lebih tinggi, yakni dari dalam nama Yesus Kristus. Itu sumber yang lebih tinggi. Segala sesuatu yang takjub di dalam dunia ini berasal daripada sumber yang lebih tinggi, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Dari ketakjuban atau mujizat yang terjadi, janganlah kita salah fokus dengan mengagumi manusia atau fokus mengagumi pribadi seseorang atau pribadi sendiri. Padahal kuasa itu berasal daripada Tuhan sendiri. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 13 sampai ayat yang ke-16 yang sudah kita baca tadi. Petrus pada ayat ini menyampaikan sebuah fakta yang sangat menyakitkan. Tadi dia diserang oleh pujian, tapi pada ayat 13 sampai ayat yang ke-16, coba kita baca sama-sama ayat 13 dulu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tadinya Petrus dan Yohanes dihujani oleh pujian. Apa yang Petrus bilang? Petrus menyampaikan sesuatu yang sangat menyakitkan. Mampukah orang menyakiti hati orang yang memuji orang? Gitu. Saat orang menyanjung orang, sanggupkah orang menyakiti, mengatakan hal yang sebenarnya yang menyakiti hatinya? Sanggup atau menjaga perasaan? Petrus menyampaikan sesuatu fakta yang sangat menyakitkan. Ia berkata kepada orang-orang yang mengerumuni dan menyanjung dia serta Yohanes, dia berkata begini, kamu telah menyerahkan dia yang kudus dan yang benar, dan kamu telah menolak dia di depan Pilatus. Ini adalah sebuah ironi yang paling tragis. Manusia membunuh sumber kehidupan. Ayat 15 dicatat begini. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami menjadi saksi. Pada ayat ini, manusia membunuh sumber kehidupan. Petrus dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang yang menyerahkan dia, yaitu Yesus yang kudus, Yesus yang benar, dan yang telah mereka tolak di depan Pilatus. Tegas Petrus bilang, kamulah yang menolak itu. Nah, yang lebih parah adalah ayat 14, coba baca. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Manusia lebih memilih gelap daripada terang. Saudara-saudara, ini memberi penjelasan bagi kita bahwa setiap kali kita memilih dosa, memilih kegelapan,
memilih keserakahan, memilih jalan dunia, maka sebenarnya kita sedang membunuh sumber kehidupan. Tidak berhenti sampai pada hal itu. Tidak berhenti pada keberdosaan manusia. Dalam khotbah Petrus, Petrus mengajak orang-orang yang mendengar pada waktu itu untuk bertobat. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, mari baca sama-sama. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kita kembali ke ayat 16. Dalam khotbahnya Petrus mengajak untuk bertobat. Ayat 16. Karena iman dalam nama Yesus, maka orang itu telah menguatkan orang lumpuh yang kamu lihat dan kenal sekarang ini. Hanya karena iman kepada Yesus Kristus, Petrus mengalihkan penjelasan. Pertama, dapat pujian. Kedua, dia menolak pujian. Ketiga, dia menegur orang banyak. Lalu dia mengajak untuk kembali dalam pertobatan. Ayat 16, karena iman dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang lumpuh yang kamu lihat dan kenal ini. Dan perhatikan, kuasa itu datang dari nama Yesus. Sebuah nama yang mewakili seluruh kuasa, seluruh otoritas Allah di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita sekalian mungkin tidak lumpuh secara fisik, betul? Bagian ini sebenarnya mau menceritakan tentang penggambaran kepada sesuatu pertobatan. Kita sekalian mungkin tidak lumpuh secara fisik, seperti orang lumpuh dalam kisah ini. Buktinya, Bapak Ibu, saudara-saudara boleh datang berjalan dengan 2 kaki sampai di tempat ini. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Bagaimana kerohanian kita? Bagaimana spiritualitas kita? Apakah spiritualitas kita normal-normal saja? Ataukah kita memang betul-betul lumpuh secara rohani? Apakah kita betul-betul lumpuh secara spiritual? Bagaimana dengan kehidupan pribadi kita? Jawaban ada pada pribadi kita masing-masing. Mari kita melihat diri kita. Jangan melihat orang lain. Jangan dulu melihat orang lain. Tetapi mari melihat diri kita sendiri. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kelumpuhan diri kita terjadi secara rohani, bukan secara fisik? Bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Ada banyak di antara kita yang kalau secara jujur lumpuh secara rohani. Ada banyak. Sehingga kita tidak bisa berjalan di dalam kebenaran sebagaimana yang Tuhan inginkan. Orang lumpuh bisa berjalan secara normal? Tidak. Lumpuh rohani, kita tidak bisa berjalan secara normal di dalam kebenaran. Amin. Tidak bisa berjalan secara normal di dalam kebenaran. Dosa-dosa mengikat kita. Kebiasaan buruk membuat kita stagnan. Stagnan itu diam dan tak bergerak. Orang lumpuh begitu. Dosa-dosa mengikat kita dan kebiasaan buruk kita membuat kita diam, tak bergerak kemana-mana. Meskipun jasmani kita bergerak, meskipun pikiran kita bergerak, meskipun tutur kata kita bergerak, tetapi rohani kita tidak bergerak. Dan keputusasaan membuat kita tidak bisa bergerak maju. Sama seperti orang lumpuh. Orang lumpuh sejak lahir, di situ, di situ, di situ. Di situ terus. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, di situ terus. Kita lumpuh secara rohani. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, saudara-saudara, Petrus menggunakan mujizat penyembuhan ini sebagai jembatan untuk membicarakan kelumpuhan yang jauh lebih dalam, yaitu kelumpuhan rohani kita. Dia menggunakan khotbah ini, dia menggunakan cerita ini sebagai jembatan, menggunakan mujizat penyembuhan terhadap orang lumpuh itu hanya sebagai jembatan untuk membicarakan kelumpuhan yang jauh lebih dalam lagi terhadap kehidupan spiritualitas orang-orang beriman, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
Alamat pertama, Petrus mengalamatkan cerita ini kepada orang-orang Yahudi. Sekarang Petrus berbicara kepada kita semua di zaman sekarang, bukan lagi di zaman Alkitab. Bukan lagi di zaman Alkitab, tapi di zaman sekarang, bahwa dia berbicara tentang kelumpuhan yang jauh lebih dalam, yaitu kelumpuhan rohani bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sering terjebak di dalam rutinitas tanpa pertumbuhan spiritual. Orang lumpuh begitu, rutin dia ada di bait Allah, rutin dia ada di situ. Kita terjebak pada rutinitas kita setiap hari. Rutinitasnya apa? Ibadah. Misalnya itu kan, saya ambil contoh dekat-dekat. Rutinitas apa? Ibadah jadi rutinitas. Ibadah minggu, rutin. Ibadah kelompok, rutin. Ibadah PLK, rutin. Ibadah apa lagi? Ada di tempat ibadah. Jangan sampai ibadah itu jadi rutin. Jangan sampai dia jadi rutinitas. Sehingga dia bergeser daripada penyembahan kepada Allah, bergeser menjadi rutinitas aktivitas manusia. Nah, orang lumpuh ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang lumpuh ini terjebak pada rutinitas tanpa pertumbuhan spiritual. Ada di dalam bait Allah. Ada di Serambi Salomo. Ada di Serambi Salomo. Rutin dia ada di situ. Tetapi tidak ada perkembangan spiritualitas. Kita datang ke gereja, kita membaca Alkitab, tetapi apakah ada perubahan secara signifikan dalam spiritualitas kita? Apakah ada perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi introspeksi bagi diri kita. Apakah ada perubahan yang nyata secara spiritualitas? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang lumpuh dalam kisah ini, selain dia terjebak pada rutinitas, ada satu hal yang penting lagi dari kisah orang lumpuh, yaitu orang lumpuh ini bergantung pada belas kasihan manusia. Selain rutinitas di dalam tempat ibadah, dia bergantung pada belas kasihan manusia. Perhatikan apa yang dia minta kepada Petrus dan Yohanes terkait dengan apa? Coba baca ayat 3-6. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang lumpuh dalam kisah ini bergantung pada belas kasihan manusia. Belas kasihan manusia, mengemis perak dan emas. Mengemis perak dan emas. Belajar dari orang lumpuh, ini ketergantungan yang salah. Orang lumpuh yang secara rohani juga seringkali bergantung pada hal-hal yang salah. Bisa saja emas, bisa saja perak. Emas dan perak menandakan apa? Kekayaan. Betul? Orang yang lumpuh secara rohani bisa saja bersandar bergantung pada hal-hal yang salah. Yaitu dia bergantung kepada uang, emas, perak, kepada manusia, kepada pujian, kepada status sosial. Padahal semua itu tidak bisa memberikan kepuasan yang sejati. Pada ayat 17-21 ada panggilan untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Petrus mengakui bahwa mereka menyalibkan Yesus karena ketidaktahuan mereka. Dan ini menunjukkan belas kasihan Allah yang tetap membuka jalan dan pengampunan bagi mereka. Karena melalui pertobatan, orang dapat menerima pengampunan dosa dan mengalami pemulihan rohani serta menantikan kedatangan Yesus kembali untuk memulihkan seluruh ciptaan yang ada. Saudara-saudara, bagian ini sesungguhnya mengajak kita semua. Satu, supaya jangan salah fokus pada manusia, tetapi fokuslah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kenalilah kesalahan dan dosa yang melumpuhkan kerohanian kita. Jangan sampai ibadah kita hanya terjebak pada rutinitas
rutinitas belaka, tetapi kita tidak bertumbuh secara rohani. Yang ketiga, bertobatlah dan berbaliklah kepada Allah supaya ada kelegaan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.